Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 56 mendadak jadi pemalu dan pendiam. Sudah lebih dari setengah jam Ara memperhatikan Ray, yang sedang bekerja dengan fokus. Membuatnya terkagum karena tidak pernah melihat orang bekerja yang sangat jenius seperti Ray, bahkan gerakan mata dan jari seiring di laptopnya. Muat, sesekali Ray mengecup kening Ara di sela kesibukannya. Dan itu membuat Ara malu sampai wajahnya memerah, karena merasakan hal yang tidak pernah dia rasakan. Masuk, ucap Ray tanpa menyuruh Ara turun dari pangkuannya. Tapi Ara malu. Suara kecil Ara menyembunyikan wajahnya di dalam jas Ray, karena ternyata yang masuk bukan hanya satu orang tapi 8 orang. Ada apa? Tanya Ray pada stafnya walaupun sambil menahan tawa. Melihat Ara yang mendadak jadi pemalu dan pendiam, demi Tuhan Ara sangat malu dan kaku sekali saat ini. Bahkan jika bisa bersembunyi ke lubang semut sekalipun dia mau. Suara kecil Ara menatap Ray, yang terlihat fokus mendengarkan penjelasan para stafnya. Ray menatap Ara dengan seulas senyum, lalu mengelus-elus punggung Ara dengan lembut. Seolah mengatakan tidak apa-apa, tapi beberapa staf Ray yang berdiri itu terus menggoda Ara. Entah ini mengangkat alisnya atau sekedar lewat kode mata. Lihatlah mereka jahat. Ucap Ara merengek menarik jas Ray, dan itu membuat mereka semua tertawa. Melihat tingkah Ara yang begitu lucu seperti anak mengadu pada ayahnya. Kalian fokuslah. Tegur Ray yang bisa menyimpulkan bahwa Ara sepertinya cukup akrab dengan mereka. Karena sering ikut Ray ke kantor selama ini. Udah. Ucap Ray dengan begitu sweet menyandarkan Ara ke dadanya, lalu mengelus kepala Ara. Sampai 3 orang wanita yang berdiri di antara pria itu meleleh melihatnya, sedangkan yang lain buang muka. 5 menit kemudian Ara sudah tertidur pulas dalam posisi seperti itu, karena Ray terus mengelus kepalanya. Walaupun sambil mendengar penjelasan stafnya dengan profesional dalam bekerja. Baiklah, sehabis makan siang nanti kita evaluasi di ruang meeting. Sekarang kalian boleh keluar. Ucap Ray yang diangguki mereka. Bagaimana bisa aku membiarkan gadis secantik ini berkeliaran di dalam kamarku tanpa pernah tergoda? Batin Ray sungguh baru sekarang menyadari kalau Ara ternyata sangat cantik. Gemoy lagi, ucap Ray gemas sendiri memainkan pipi cabi Ara yang kenyalnya sudah seperti mochi. Ara bergumam dalam tidurnya mungkin tidak nyaman saat Ray memainkan perutnya yang terdapat sedikit lipatan. Hahaha, astaga, aku ingin menggigitnya. Tawa Ray geleng kepala saking gemasnya melihat istri kecilnya yang begitu lucu.
Ray adalah tipe orang yang sangat sulit untuk jatuh cinta. Walaupun setelah berhasil dia akan menjadi budak cinta. Tapi entah mengapa Ara membuat Ray sangat cepat jatuh cinta. Kemarin Ray sangat hancur dan galau sekali. Mengetahui tentang Hazira namun rasa kecewa membuat rasa cintanya langsung habis tak bersisa pada Hazira. Sampai rasa sakit itu sembuh dengan begitu cepat. Apa karena ada Ara ya? Batin Ray mengecup kening Ara dengan penuh rasa bersalah. Karena telah melakukan hal yang tak seharusnya pada istri kecilnya. Salah satu masih pacaran padahal sudah menikah. Ara, mungkin kamu bisa santai dan berlapang dada menerima perlakuanku kemarin. Tapi jika kamu balikkan perlakuan itu padaku sekarang, mungkin aku tidak akan sanggup, karena di sini aku sudah mencintaimu. Batin Ray merintih. Sore hari Ray pulang ke rumah bersama Ara, yang berjalan ceria sekali setelah Ray belikan es krim. Om X. Ara langsung melepaskan genggaman tangan Ray. Begitu sampai di teras rumah dan berlari menuju sekelompok bodyguard yang tengah makan di halaman depan. Ucap Ara langsung membuka mulutnya. Begitu sampai di dekat X yang duduk di bawah pohon bersama bodyguard lainnya. Tanpa ragu bodyguard itu menyuapi Ara nasi dari piringnya, sehingga membuat semua orang kaget melihatnya. Apalagi Ray yang menatap dari kejauhan. Makan pakai tangan dong om. Pinta Ara ikut duduk di atas rumput lalu meluruskan kakinya. Nona, jangan duduk di situ, nanti roknya kotor. Tegur X saat Ara malah ikut duduk bersama mereka. Nggak apa-apa, ini kan baju aku juga udah kotor karena dipakai seharian. Jawab Ara yang merasa suka dan nyaman sekali duduk di tempat seperti ini. Wajar para bodyguard itu memilih makan di sini daripada di dalam. Ya, tapi rok Nona pendek nanti digigit serangga, ucap X dengan spontan. Enggak, serangga takut sama aku. Kekeh Ara kembali membuka mulutnya ingin makan lagi. Karena sudah lama sekali dia tidak makan. Disuapi bodyguard kesayangannya biasanya setiap hari. Pakai tangan om, rengek Ara saat X masih makan pakai sendok. Astaga, suara lelah X menghadapi gadis manja itu. Tapi walaupun begitu tetap cuci tangan dan menyuapi Ara dengan tangan. Om, semua kenapa berhenti makan? Enggak suka ya ada aku? Tanya Ara dengan lirih. Begitu menatap sekelompok bodyguard di dekatnya sampai tidak bergerak. Bukan nyonya. Ucap mereka kembali melanjutkan makan. Walaupun dengan canggung karena kurang percaya saja. Anak konglomerat seperti Ara mau makan dengan menu yang sama seperti mereka makan. Jari om makin besar susah masuk ke mulut Ara. Ucap Ara dengan polosnya yang bermakna positif menurutnya. Tapi siapa yang tidak akan berpikiran negatif mendengar ucapan seperti itu? Sakit papi. Rengek Ara saat Ray tiba-tiba ada di belakang Ara dan menjewer telinganya sampai Ara yang duduk itu berdiri.
Masuk. Suara tegas Ray dengan mata menyipit menatap Ara. Dengan tatapan tak bisa diartikan. Lalu berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Masih lapar Pia? Ara masuk. Teriak Ray begitu keras sampai Ara segera berlari mengikutinya masuk ke dalam rumah. Papi kenapa marah? Tanya Ara mengejar lalu memegang tangan Ray yang berhenti di seperempat tangga. Ngapain kamu minta suapi sama bodyguard itu? Tanya Ray dengan sensi, kadang merasa Ara menyukai bodyguard satu itu. Sampai sering meminta hal pada bodyguard itu, yang tidak pernah dia minta pada Ray. Kan lapar, jawaban pendek Ara. Bukankah kita juga akan makan abis ganti baju? Tidak sabaran sekali. Sensi Ray berjalan cepat menaiki tangga. Papi tunggu. Ucap Ara mengejar Ray yang semakin mempercepat langkahnya. Papi. Ucap Ara terus mengikuti Ray dari ruang ganti sampai akan masuk ke dalam kamar mandi. Apa, mau ikut masuk? Tanya Ray dengan tatapan datarnya. Iya Pi, biar cepat, ucap Ara mengangguk polos. Karena memang sudah lapar dan ikut masuk ke dalam kamar mandi, Ray yang sejenak terdiam itu menutup pintu kamar mandi. Setelah Ara masuk duluan dan kini berdiri menyikat giginya di wastafel. Papi kok lepas baju? Tanya Ara melihat Ray yang tengah melepas kancing bajunya dari cermin wastafel. Apa aku harus memakai baju kotor ini lagi? Tanya Ray melepas kemeja meninggalkan celana panjangnya saja di bagian bawah. Cepatlah sikat gigi, katanya lapar. Ucap Ray juga berdiri di samping Ara lalu menggosok gigi. Apa? Tanya Ray pada Ara yang seringkali kepergok curi pandang pada Ray. Yang berdiri di sampingnya. Enggak ada. Ucap Ara gelagapan mencuci sikat giginya. Setelah selesai mencuci mukanya, Ara tidak pergi. Tapi masih stay berdiri di samping Ray yang tengah mencuci muka itu. Memperhatikan dengan detail hal yang dilakukan Ray. Ara, tolong handuk, ucap Ray setelah selesai mencuci muka. Astaga, handuk bocil, ucap Ray mengulang perintahnya saat Ara malah memberikan odol. Ucap Ara jadi salah tingkah segera memberikan handuk lalu berlari keluar karena malu. Ara mau kemana? Ray langsung memegang tangan Ara yang berlari keluar itu. Ganti baju, jawab Ara sambil menunduk tidak menatap wajah Ray yang berdiri di depannya. Ya terus ngapain lari-lari? Ucap Ray dengan senyum lebarnya, tahu kalau Ara sedang salah tingkah. Ayo ganti baju, ucap Ray mengajak Ara ke ruang ganti. Papi duluan aja, Ara tunggu di sini, ucap Ara berdiri di dekat pintu ruang ganti. Ayo, ucap Ray menggenggam tangan Ara masuk ke dalam ruang ganti. Ambilkan baju papi, ucap Ray pada yang tengah memakai deodoran. Ini, kata Ara memberikan baju untuk Ray.
Kamu sudah menyuruh papi tidur, masih sore Ara? Senyum lebar Ray menatap piyama yang Ara ambilkan untuknya. Ara kembali mencari baju rumahan untuk Ray di lemari mewah yang hampir sepanjang dinding ruang ganti. Sekalian CD ya. Ucap Ray lagi. Loh, kok CD papi kayak hotpan aku sih bentuknya? Ucap Ara dengan polosnya mengangkat rok yang dia pakai untuk melihat hotpan karet yang sedang dia pakai. Lah, iya hampir sama, ucap Ara dengan lebih polosnya membandingkan. Mata Ray malah terpaku menatap milik Ara yang sedikit tercetak. Begitu gadis itu mengangkat roknya. Sehingga pikiran Ray malah traveling dibuatnya. Ara CD pria memang tidak sama bentuknya seperti punya kamu. Ucap Ray setelah menarik nafas berulang kali. Terpaksa menjelaskan pada gadis polos. Yang seperti memang tidak pernah menyentuh barang pribadi milik pria. Sama. Ucap Ara berdasarkan logika dan apa yang pernah dia lihat. Iya ada yang sama tapi punya papi dalam bentuk yang berbeda. Agar lebih nyaman dipakai, jelas Ray singkat. Tapi ini bukan boxer kan Pi? Kata Ara penasaran. Bukan, jawab Ray menahan tawa melihat wajah Ara yang terlihat begitu penasaran. HMMH, Ara tidak pernah melihatnya Pi. Ucap Ara menyerahkan semua keperluan Ray yang baru saja diambilkannya. Makanya mulai hari ini kamu papi beri tugas untuk menyiapkan semua keperluan pribadi papi ya. Sebagai seorang istri dan tugas kamu hanya itu saja kok, ucap Ray yang diangguki Ara. Ray memakai pakaian dengan tenang, walaupun di dalam ruang ganti Ara yang sedang sibuk mencari baju di lemari. Karena Ray ingin benar-benar membawa istri kecilnya ke dalam kehidupan pribadi Ray yang sesungguhnya. Ak, teriak Ara masuk ke dalam lemari. Saat berbalik malah melihat Ray yang sedang tidak memakai apapun. 5 menit kemudian. Ara kamu ngapain masuk ke dalam lemari? Senyum tertahan Ray mengeluarkan Ara yang duduk menutup mata dari di dalam lemari. Papi apaan sih telan, yang begitu? Aku kan jadi melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ucap Ara yang berdiri dengan wajah memerah itu. Apa yang kamu lihat? Tanya Ray tertawa mengacak rambut Ara. Burung yang gak bisa terbang. Jawab Ara setelah cukup lama diam. Dan jawaban Ara membuat Ray langsung tertawa lepas. Makanya jangan ngintip, bisik Ray. Ih, mana ada ngintip, ucap Ara meronta-ronta lalu berjinjit. Dan menarik rambut Ray yang berani sekali bilang Ara ngintip. Terus kenapa? Takut? Tawa meledak Ray yang malah jadi gemas melihat Ara yang malu-malu tapi emosi itu. Bagaimana tidak takut bentuknya seperti itu? Ucap Ara mendorong Ray agar cepat keluar dari ruang ganti. Karena terus terbayang hal tadi jika menatap wajah Ray. Itu adalah kali pertama Ara melihat hal intim seperti itu.
Sesampai di meja makan, Ara yang sudah lapar langsung duduk di kursi sebelah Ray. Dan mulai makan dengan lahap tanpa bicara lagi sepatah kata pun. Walaupun sebelum makan dia mengambilkan Ray makanan. Lahap banget makannya, ucap Ray mengelus kepala Ara dengan perasaan menghangat. Aku bisa melakukan apapun kecuali diet. Kekeh Ara yang kalau soal selera makan memang tidak ada tandingannya. Ngapain diet bagus gemoy begitu? Ucap Ray yang suka-suka saja melihat tubuh Ara yang sangat nyaman dipeluk. Cehek, jelas banget bohongnya. Ketus Ara sambil menambah nasi di piringnya. Bohong gimana? Heran Ray. Laki-laki itu suka cewek seksi kan? Papi nggak usah bohong. Kata Ara menatap Ray dengan sudut matanya. Jadi kamu tidak berniat menjadi cewek seksi? Tanya Ray yang sebenarnya ingin tahu alasan Ara saja. Mengapa dia tidak seperti cewek kebanyakan? Yang rela tidak makan demi menjaga bentuk tubuh mereka. Impian aku begitu, Pi. Tapi perut ini kalau udah lihat makanan, langsung menganga minta diisi sampai kenyang. Kekeh Ara dengan jujur tanpa malu. Udah jangan diet-diet ya. Cobalah jadi diri sendiri. Agar orang-orang yang berada di sekitar kamu bisa menerima apa adanya. Ucap Ray menasehati istri kecilnya. Kalau nggak bisa? Tanya Ara menatap Ray. Berarti itu bukan orang yang baik untuk bersama kamu. Jawaban realistis Ray. Hehehe, papi kayak Om X nasihatnya mengena di hati. Ucap Ara senyum-senyum sendiri. Kamu menyukai bodyguard itu? Tanya Ray to the points berhenti makan. Bahkan meletakkan sendok yang sedang dipegangnya fokus menatap Ara. Iya, jangan bilang ya Pi. Nanti wanita kesayangan marah. Kekeh Ara dengan nakalnya. Kamu takut? Tanya Ray dengan ucapan menantang. Bukan takut tapi segan, Pi. Ucap Ara, segan sama wanita kesayangannya. Senyum kecut Ray merasa sakit hati sekali. Mendengar istrinya yang menyukai seseorang. Iya, Pi, namanya Bi Inah. Kata Ara memberitahu yang langsung menepis pikiran Ray. Mendengar nama yang tidak populer yang Ara sebutkan seperti nama orang tua. Siapa itu? Tanya Ray dengan wajah bingung. Mamanya. Tawa meledak Ara yang teringat wajah galak Mama X. Walaupun sebenarnya dia penyayang. Loh papi kok ekspresi wajahnya gitu kali? Tanya Ara bingung melihat ekspresi Ray. Aku suami kamu Ara. Pernyataan Ray dengan suara tersendat rasanya sakit sekali. Lah terus kenapa? Tanya Ara lagi. Nggak ada. Ucap Ray berdiri dan langsung berjalan menuju halaman depan. Papi ikut, ucap Ara langsung mengekor. Enggak, ucap Ray berjalan cepat. Bersambung.